Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal fata quwwatan syadidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqilah bi arsitatin wa anwa'in muhtalifah wa kadzalika aujaba alainal ukhwah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jalan-jalan ke Surakarta, jangan lupa oleh-olehnya. Kami perwakilan dari Purwakarta siap untuk menampilkannya. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, era digital adalah era digital adalah era yang mampu mengubah kerukunan menjadi konflik dan persatuan menjadi perpecahan. Era digital adalah era yang begitu luas. Keragaman bangsa ini menjadi titik rawan dari provokasi dan fitnah. Bernapas kebencian di media sosial, ujaran kebencian dan berita bohong menjadi alat yang mampu mengubah kerukunan menjadi konflik dan persatuan menjadi perpecahan. Gesekan antar masyarakat di dunia nyata menjadi rawan akibat dari provokasi kebencian di dunia maya melalui media sosial, baik Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, internet, dan digitalisasi informasi. Konflik agama baik di dunia dan di tanah air pernah terjadi dan belum menemukan titik temu sampai hari ini. Seperti konflik antar umat beragama di Moro, Filipina, pembantaian Muslim Rohingya oleh umat Buddha di Myanmar, bentrokan sektarian pada Republik Afrika Tengah antara Islam dan Kristen, pembantaian oleh ISIS di Irak dan Suriah, konflik poso antara Islam dan Kristen di Indonesia, sampai yang masih berkecamuk pada hari ini antara Israel dan Palestina yang notabene perang mengatasnamakan agama antara agama Islam dan Yahudi yang telah menimbulkan luka dan untayan air mata. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Anak kehilangan orang tua, istri kehilangan suaminya, suami kehilangan istrinya. Antrian pengungsi terjadi di mana-mana. Bangunan pemukiman, rumah, gedung, sekolah, rumah sakit, kantor, pasar, semuanya hancur berantakan. Akibat dari apa? Akibat perang yang mengatasnamakan agama. Padahal hadirin, bukankah semua agama anti kekerasan, anti radikalisme, anti intoleransi, dan semua ajaran agama mengajarkan kasih sayang.
Islam dengan rahmat, Kristen dengan agama kasih sayang, Meta karuna dalam ajaran Buddha, Prema Ahimsa dalam agama Hindu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan syarahan dengan tema penguatan moderasi beragama melalui platform digital dengan landasan surat Al-Mumtahanah ayat 8 berikut bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum min diyarikum tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin rahimakumullah. Dalam tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli secara singkat dapat diartikan bahwa domir hum dalam ayat tersebut bermakna kufar, yang artinya orang-orang kafir. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yuhrijukum min diyarikum la yanhakum anil ihsan ilal kafarati
alladzina la yuqatilukum fid dini wa lam yudahiru ay yu'awinu ala ihrajikum kan nisa'i wad dufaqati minhum. Demikian Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak berniat membunuh dalam agama dan tidak bersekongkol mengusir umat Islam. Kata Tabarruhum menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah dapat diartikan sebagai kebajikan yang luas. Artinya kita hidup berdampingan, tasamuh, toleransi, bermuamalah dan saling membantu tanpa mencampur adukan akidah dan kepercayaan masing-masing. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin rahimakumullah. Ada 6 langkah penguatan moderasi beragama melalui platform digital, yaitu yang pertama, edukasi dan kesadaran digital. Kampanye edukasi online kepada masyarakat tentang toleransi, saling menghormati dan tidak bersikap intoleransi, sehingga tercipta situasi kondusif baik nyata maupun online. Karena Allah melarang tegas sikap intoleransi dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108 berikut bunyinya. وَلَا تَصُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّوا Allah fayasubbullaha adawam bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dan maha agung dengan segala firman-Nya. Kedua, kebijakan dan tindakan tanggap platform media sosial
perlu mengimplementasikan kebijakan yang tegas terhadap konten yang merangsang konflik dan polarisasi. Ketiga, dialog antar umat beragama di dunia digital dapat menjadi jembatan memahami perspektif yang berbeda. Keempat, konten positif dan edukatif, mendukung produksi dan penyebaran konten online yang positif dan mendidik tentang keberagaman agama dapat membentuk narasi yang mendukung kerukunan. Kelima, literasi digital dan keterampilan kritis. Pelatihan literasi digital perlu diprioritaskan untuk membantu masyarakat mengenali konten yang bersifat intoleran, mengidentifikasi manipulasi informasi, dan memahami dampak sosial dari interaksi online. Keenam, peran pemimpin agama dan tokoh masyarakat. Pemimpin agama dan tokoh masyarakat perlu memainkan peran aktif dalam mempromosikan moderasi beragama di dunia digital, sehingga tercipta suasana yang saling mengasihi di antara kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis samai. Kasihilah oleh kamu apa yang ada di bumi, maka pasti akan mengasihi kepadamu apa yang ada di langit. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin rahimakumullah. Menurut Bapak Profesor Dr. Nizar Magister Agama, keberhasilan moderasi beragama dalam masyarakat dapat diukur melalui 4 indikator, yaitu yang pertama, komitmen kebangsaan, bahwa kita adalah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, toleransi, sikap saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat, karena kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ketiga, anti kekerasan. Kita sebagai bangsa Indonesia yang moderat menolak secara tegas paham ekstrim dalam pemahaman beragama, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Artinya, sebagai masyarakat yang moderat bisa menerima terhadap budaya lokal, karena bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku dengan budaya yang beragam. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin rahimakumullah. Dari uraian singkat ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perbedaan adalah sebuah keniscayaan, dan sikap tasamuh, toleransi adalah cara untuk menciptakan moderasi beragama. Kedua, kemajuan teknologi informasi terus menjadi media untuk memperkuat moderasi beragama, bukan sebaliknya. Ketiga, moderasi beragama sudah terwujud, maka negara yang rukun, tentram, adil, gemah, ripah, repeh, rapih, loh, jinawi, aman, sentosa akan tercipta. Hadirin, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.